Halo semua, kita memasuki minggu ketiga dalam seri khotbah 5 kebutuhan utama kehidupan. Minggu lalu, Pastor Jason menjelaskan bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sangat penting menyadari hal ini. Artinya, kita memahami bahwa hidup kita, hal-hal yang terjadi di hidup kita, semuanya berada dalam kasih karunia Tuhan. Anda bisa cek kembali khotbah minggu lalu melalui YouTube. Dan hari ini, kita akan belajar mengenai pentingnya terhubung dengan sesama. Sadarkah Anda bahwa teknologi saat ini membuat kita dengan mudah terhubung dengan orang lain tanpa perlu memandang jarak lagi? Internet membuat kita bisa terhubung dengan orang lain yang tinggal jauh dari kita. Mau ngobrol sama teman atau sama keluarga yang tinggal di luar negeri, tinggal telepon saja lewat WhatsApp atau video call. Bahkan saat ini, Anda sedang tidak berada di gereja untuk beribadah. Mungkin Anda sedang di rumah, Anda bersama keluarga, bersama teman, atau mungkin ada yang sedang dalam perjalanan sambil menyaksikan ibadah. Saya ingat, pada waktu masih kecil, saya tinggal satu komplek dengan artis cilik yang adalah salah satu personil Trio Kwek Kwek. Ya, ada yang tahu Trio Kwek Kwek? Nah, karena saya ngefans, akhirnya saya dan beberapa teman kita mengunjungi rumahnya. Kita disambut baik sama orang tuanya, kita masuk ke dalam rumahnya, kita ketemu, kemudian kita dapat tanda tangan. Nah, siapa yang dulu juga suka berburu tanda tangan artis? Iya, karena pada waktu itu teknologi belum secanggih sekarang. Untuk ketemu dengan artis harus dilakukan secara manual, bertemu langsung. Tetapi dengan teknologi saat ini, kita bisa menemui artis atau idola kita hanya lewat media sosialnya. Bahkan kita bisa memantau kegiatan sehari-hari mereka dari foto atau video yang mereka post di media sosialnya. Teknologi menolong kita untuk dengan mudah terhubung dengan orang lain. Kita bisa melihat kegiatan orang lain dari media sosial. Apa yang sedang mereka kerjakan atau lakukan, semua bisa diakses dengan mudah. Tetapi sayangnya, teknologi yang mempermudah kita terhubung dengan orang lain ternyata membuat hubungan kita dengan sesama juga dengan mudah terputus. Anda pasti familiar dengan istilah unfriend, unfollow, atau unsubscribe. Kita bisa kapan saja, dengan alasan apa saja, memutus hubungan dengan orang-orang tertentu. Atau bahkan kita bisa memutus hubungan atau komunikasi dengan semua orang di media sosial. Nah, kondisi seperti ini bahkan bisa mempengaruhi seseorang di dunia nyatanya. Beberapa tahun belakangan ini, Jepang sedang menghadapi suatu wabah di mana banyak sekali orang, terutama remaja, yang mengisolasi diri mereka sendiri dalam jangka waktu yang cukup panjang. Mereka menyebut dengan istilah hikikomori, di mana orang-orang tersebut mengurung diri mereka di kamar, tidak berinteraksi dengan siapapun, termasuk keluarga mereka. Biasanya orang tua mereka hanya meninggalkan makanan di depan pintu kamarnya, tanpa ada komunikasi. Yang mereka lakukan juga hanya sekedar bermain video game atau melakukan hobi mereka dari kamarnya saja. Pertanyaannya, apakah hal ini berbahaya? Tentu saja. Ingat bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Kita perlu keluarga, kita perlu teman, kita perlu rekan kerja, bahkan orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita. Hal itu kita perlukan untuk membangun kehidupan sosial kita. Aristoteles mengatakan hal ini. Manusia dianggap sebagai makhluk sosial yang bersifat alami, yaitu manusia ingin berkelompok dan beraspirasi dengan yang lain sekalipun dari asosiasinya itu tidak selalu memberi manfaat bagi diri manusia itu sendiri. Mengapa terhubung dengan sesama menjadi hal yang esensial? Ada berbagai alasan menyangkut emosional, fisikal, dan juga spiritual. Seorang penulis buku berjudul Connect, Dr. Edward Hallowell mengatakan di dalam bukunya, terhubung dengan sesama adalah seperti vitamin bagi tubuh. Jika tubuh kita kekurangan vitamin, yang akan kita alami mungkin seperti gangguan fisik, atau mungkin depresi, atau hal-hal lainnya yang mengganggu berbagai sistem di dalam tubuh kita. Begitu juga ketika kita tidak terhubung dengan manusia lainnya. Hidup kita bisa mengalami masalah, atau bahkan mengalami kemunduran. Alkitab juga mencatat ada 4 gambaran atau metafora mengenai terhubung dengan sesama. Gereja bukanlah sekedar tempat untuk berkumpul. Terbukti saat ini Anda tidak sedang berada di gereja, tetapi Anda yang menjadi gerejanya. Kita menjadi gereja untuk orang-orang di sekitar kita. Jika Anda perhatikan online service hari ini, ada berapa banyak orang lain yang juga beribadah. Jangan lupa untuk menyapa mereka melalui kolom komentar. Meskipun kita nggak berkumpul secara bersama di dalam satu tempat,
Tetapi kita semua terhubung secara spiritual. Ini yang akan kita lihat. Gambaran atau metafora seperti apa terhubung secara spiritual. Yang pertama, terhubung secara spiritual adalah seperti menjadi batu bata dalam sebuah bangunan. Gambaran ini yang kita temukan di dalam Alkitab. Alkitab menggambarkan gereja adalah seperti sebuah bangunan rohani. Efesus 2 ayat 20 sampai yang ke-22. Betapa kuat dasar tempat saudara berpijak, yaitu para rasul dan para nabi. Sedangkan yang menjadi batu penjuru bangunan ialah Yesus Kristus sendiri. Semua orang yang percaya dipersatukan dengan Kristus menjadi rumah Allah yang indah dan yang selalu tumbuh. Dan saudara juga dipersatukan dengan Dia serta dengan orang beriman yang lain oleh Roh dan merupakan bagian dari rumah kediaman Allah. Mengapa sebuah bangunan menjadi ilustrasi yang menggambarkan terhubung secara spiritual? Karena di dalam sebuah bangunan, semua bagian saling terhubung dan mendukung satu dengan yang lainnya. Satu balok terhubung dengan balok yang lainnya. Satu tembok terhubung dengan tembok lainnya. Dan tembok-tembok itu saling terhubung untuk menopang atap. Semua bagian saling terhubung dan saling mendukung. Ini juga yang menjadi kebutuhan terdalam Anda dan saya. Kita memerlukan support atau dukungan. Kita perlu dukungan secara emosional. Terkadang kita juga perlu dukungan secara fisikal. Dan tentu kita juga perlu dukungan secara spiritual. Kemana kita bisa pergi untuk mendapatkan dukungan jika kita tidak terhubung dengan siapapun? Siapa yang akan menopang kita jika kita mengalami masa-masa yang sulit? Kita perlu dukungan seperti menjadi batu bata di dalam sebuah bangunan. Batu bata yang kecil, tetapi ketika bersatu, dapat menopang sebuah bangunan yang besar. Yang kedua, terhubung secara spiritual adalah seperti menjadi bagian dalam sebuah tubuh. Alkitab bukan hanya memberikan gambaran gereja seperti sebuah bangunan, tetapi juga digambarkan gereja adalah seperti sebuah tubuh. Alkitab banyak sekali menggunakan gambaran ini, bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Roma 12 ayat 4 sampai yang ke-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat-ayat ini sudah memberikan gambaran dengan jelas dan kita bisa melihat 5 hal pelajaran yang penting. Yang pertama, kita perhatikan bahwa di dalam gereja kita semua berbeda. Kita semua unik. Tuhan tidak menciptakan kita dengan tujuan untuk menjadi sama seperti orang lain. Dia mau kita menjadi diri kita sendiri seutuhnya, sesuai dengan tujuannya, dan tidak mengkopi orang lain. Kedua, kita mempunyai peran masing-masing yang berbeda. Seperti di dalam tubuh, tidak semua bagian mengerjakan hal-hal yang sama. Semua bagian-bagian di dalam tubuh akan menjalankan fungsinya masing-masing. Seperti jantung yang akan bekerja memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan darah sendiri bergerak membawa zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme, dan hormon. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru, kemudian ditukar dengan karbon dioksida dari darah, diperlukan untuk mengubah glukosa menjadi energi untuk melakukan berbagai aktivitas, penyerapan makanan, membangun kekebalan tubuh, dan yang lain-lain. Begitu juga dengan bagian-bagian tubuh kita yang lainnya, mempunyai peran masing-masing. Kita pun berbeda dan mempunyai peran masing-masing di dalam tubuh Kristus. Yang ketiga, kita semua diperlukan untuk menjadi tubuh itu lengkap dan sempurna. Tangan tidak bisa berkata kepada kaki, saya tidak memerlukan kamu. Dan telinga nggak bisa berkata kepada hidung, saya juga tidak memerlukan kamu. Karena kita semua diperlukan di dalam tubuh Kristus. Beberapa bagian tubuh memang terlihat kecil, tetapi tetap dibutuhkan. Yang keempat, di dalam tubuh, kita saling memiliki. We all belong to each other. Kehidupan Kristen bukan hanya tentang masalah kepercayaan, tetapi juga tentang kepemilikan. Anda berkata, saya percaya Yesus. Great. Sampai di situ Anda sudah setengah jalan. Tetapi Anda juga perlu menjadi milik Kristus dan menjadi bagian dari tubuhnya. Artinya, ada komitmen yang perlu kita bangun bersama dengan Tuhan dan juga gerejanya. Dan yang kelima, kita harus terhubung satu dengan yang lainnya. Satu bagian tubuh harus terhubung dengan bagian tubuh yang lainnya.
seperti sistem di dalam tubuh kita yang tadi saya sampaikan, paru-paru, jantung, darah, dan yang lainnya semua saling terhubung untuk membuat tubuh kita bisa beraktivitas. Dan yang paling terpenting adalah bagian-bagian di dalam tubuh saling terhubung untuk membuat semuanya bertumbuh. Tubuh kita akan bertumbuh dengan baik jika seluruh bagian saling terhubung dan bekerja dengan maksimal. Kolose 2 ayat 19. Tetapi mereka tidak terhubung dengan Kristus, yaitu kepala bagi kita yang menjadi tubuhnya. Kita disatukan oleh otot-ototnya yang kuat dan kita dapat tumbuh hanya apabila mendapat makanan serta kekuatan dari Allah. Apa itu otot? Otot adalah kumpulan sel yang membentuk jaringan dan memiliki fungsi penting bagi tubuh. Otot juga yang menyatukan bagian-bagian tubuh menjadi kesatuan, sehingga tubuh menjadi kuat untuk menopang bagian-bagian lainnya. Seperti halnya otot, untuk memiliki kehidupan spiritual yang kuat, yang bertumbuh, kita perlu menempel erat di dalam tubuh Kristus. Mari kita lihat metafora Alkitab yang ketiga. Terhubung secara spiritual adalah seperti menjadi domba di dalam kawanannya. Mazmur 100 ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Gambaran kali ini mungkin terlihat tidak terlalu bagus. Apa kita disamakan dengan domba? Tetapi jika kita melihat kembali Mazmur 23, di mana dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya, kita adalah domba yang berada di dalam kawanan yang dijaga oleh seorang gembala agung, yaitu Yesus itu sendiri. Dialah yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Yohanes 10 ayat 11 sampai yang ke-15. Aku gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kenapa Tuhan memberikan gambaran terhubung secara spiritual adalah seperti sekawanan domba? Karena berada di dalam kawanan, hidup domba-domba akan terjaga oleh sang gembala. Sebab itu, gereja juga seringkali digambarkan seperti sekawanan domba. Inilah salah satu fungsi gereja, yaitu menjadi tempat aman untuk domba-dombanya. Tantangan hidup yang harus dihadapi oleh setiap manusia bisa berbeda. Kesulitan atau kelelahan bisa ada kapanpun. Gereja harus menjadi tempat aman untuk mereka yang lelah, untuk mereka yang terluka, untuk mereka yang memerlukan pertolongan. Karena gereja adalah Anda dan saya. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ada challenge yang ingin saya berikan untuk Anda saat ini. Jika Anda belum berada di dalam kawanan, dalam artian di dalam gereja, saya mau mengajak Anda untuk bergabung di dalam kawanan domba Allah, di dalam gerejanya. Kita tahu bahwa mungkin sulit untuk terhubung erat, membangun komunikasi dengan seluruh bagian di dalam gereja ini. Tetapi ada small group yang akan mempermudah Anda untuk terhubung satu dengan yang lainnya. Dan jika Anda belum tergabung dalam small group, ini kesempatan Anda. Anda bisa menghubungi sekretariat gereja atau mengisi online response card untuk info-info mengenai small group yang ada. Dan untuk Anda yang sudah tergabung dalam gereja, challenge saya adalah siapkah Anda untuk menjadi gembala? Yang saya maksudkan adalah siapkah Anda untuk menjadi seorang pemimpin small group? Mungkin Anda mengenal beberapa orang yang belum tergabung di dalam gereja. Mereka yang mungkin sedang mencari komunitas. Dan ini kesempatan Anda untuk menjangkau mereka. Menjadi keluarga untuk mereka. Jika Anda terpanggil untuk challenge ini, Anda bisa menghubungi juga sekretariat gereja atau mengisi online response card. Mari kita lihat gambaran yang terakhir. Terhubung secara spiritual adalah seperti menjadi anggota di dalam keluarga. Alkitab menyebut gereja sebagai keluarga Allah. Kita adalah keluarga rohani. 1 Timotius 3 ayat 15.
Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Mungkin ada saat ini di antara Anda yang sedang menyaksikan ibadah ini, Anda merasa kesepian karena tinggal seorang diri. Atau Anda yang sedang berada jauh dari keluarga Anda. Gereja, kita ada untuk menjadi keluarga bagi Anda. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari keluarga Allah? Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi, saling peduli, saling menguatkan, saling berbagi. Ini adalah esensi dari sebuah keluarga. Saya mau tutup khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Berikan saya alasan kenapa Anda tidak mau terhubung dengan sesama. Kasih saya satu alasan terbaik. Ketika gereja menawarkan banyak hal, kenapa kita tetap memilih untuk tidak terhubung? Tuhan sudah menetapkan gereja untuk menjadi tempat yang bisa menyediakan kebutuhan dasar kita, termasuk hubungan spiritual. Gereja menjadi tempat aman untuk beristirahat, tempat aman untuk mengisi kembali energi yang kita butuhkan dalam bertumbuh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Boleh kami dengar, boleh kami pelajari bersama. Bahwa begitu pentingnya terhubung dengan sesama. Begitu pentingnya kami berada di dalam komunitas. Dan Tuhan terima kasih untuk gereja ini. Yang Tuhan sediakan untuk kami boleh bertumbuh. Menjadi tempat aman bagi setiap kami. Menjadi tempat untuk pulang di saat kami lelah. Di saat kami mengalami banyak masalah. Kami tahu Tuhan kami berada dalam komunitas yang benar. Dan Tuhan pakai setiap kami Tuhan untuk boleh juga menjadi rumah bagi orang lain. Orang yang membutuhkan kasih-Mu. Orang yang memerlukan Engkau dalam hidup mereka. Untuk menolong mereka. Jadikan kami alat yang Kau pakai Tuhan. Untuk menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saya mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.